Baik, sebelumnya izinkan saya mengaturkan salam panganjali. Om Swastiastu, Om Awignamasunamasidam, Om Siddharastu, Tadastu, Astu Swalu. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan usulan proposal penelitian pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Seperti kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wayandi Sistiawati, NIM 2211011075 dari PAH 6C. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan usulan proposal penelitian saya yang saya ambil judul yaitu Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Agama Hindu dalam Tradisi Mecarunasi Pupuan di Desa Sai, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Igede Agung Jaya Suryawan SAG MAG. Baik, langsung saja masuk ke bab 1, di mana bab 1 adalah latar belakang. Latar belakang adalah yang melatar belakangi saya mengambil judul penelitian ini, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya Pulau Bali merupakan pulau kecil yang kaya akan keindahan alamnya, ragam budaya dan tradisinya. Terdapat berbagai macam tradisi, adat istiadat dan budaya yang menjiwai dalam pertumbuhan umat Hindu di Bali. Apabila ditelusuri secara menyeluruh dan mendalam, tidak ada habis-habisnya tradisi, adat, budaya yang ada di kehidupan umat Hindu di Bali. Di mana pelaksanaan tradisi atau budaya tersebut tidak terlepas dari tri kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatua, susila, dan upakara. Nah, berkaitan dengan upacara, di agama Hindu sendiri terdapat yang namanya upacara yatnya yang terbagi menjadi 5, yaitu pancayatnya, yang dimana salah satunya adalah upacara butayatnya. Nah, butayatnya ini merupakan cara yang berkaitan dengan korban suci yang tulus ikhlas dipersembahkan kepada para butekala atau makhluk hidup yang lebih rendah daripada manusia. Nah, salah satu upacara yang ada di dalam butayatnya ini adalah upacara mecaru, teman-teman. Nah, upacara mecaru merupakan suatu upacara butayatnya yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan antara Buana Agung, alam semesta, dan Buana Alit supaya menjadi lebih baik, indah, dan lestari. Nah, di mana dalam upacara mecaru ini kita memberikan persembahan kepada para butekala agar tidak mengganggu manusia dan terhindar dari wabah penyakit. Nah, setelah upacara mecaru selesai, biasanya nasi caru ini atau upakara lainnya biasanya langsung dibuang atau ditinggalkan saja di tempat mecaru itu dilaksanakan. Nah, berdasarkan observasi saya, observasi awal saya dan membaca di Google, yaitu berupa berita di mana dalam upacara mecaru terdapat upacara mecaru yang unik, yaitu upacara mecaru nasi pelupuan di Desa Sai, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Nah, di mana tradisi mecaru nasi pelupuan ini merupakan tradisi unik yang sudah berlangsung secara turun-temurun dan hanya ada di Desa Sai, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Nah, berbeda dari upacara mecaru pada umumnya, upacara mecaru nasi pelupuan ini berbeda, sebab setelah upacara mecaru selesai, nasi pelupuan ditunas oleh warga untuk dimakan. Biasanya upacara mecaru itu kan upakaranya atau carunya itu dibiarkan saja atau dibuang. Berbeda dengan upacara mecaru nasi pelupuan ini, nasi carunya ditunas oleh warganya. Tentu saja hal ini menjadi aspek yang unik dari pelaksanaan tradisi mecaru ini. Nah, berdasarkan observasi saya sudah sempat mengecek di Google itu untuk tradisi ini belum ada yang mengkajinya secara penelitian atau secara ilmiah, melainkan baru terpublikasi berupa berita, dan itu pun beritanya sudah lama. Upacara nasi pelupuan di Desa Sai ini merupakan upaya untuk melestarikan warisan leluhur agar terjaga eksistensinya. Namun tidak semua orang, terutama generasi muda, mengetahui dan memahami pelaksanaan tradisi ini dan nilai-nilai di dalamnya, sehingga timbul kata nak mulut itu apabila ditanya. Maka dari itu peneliti merasa perlu tradisi ini diungkap secara ilmiah sehingga dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat atau pembaca serta menjaga eksistensinya. Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul penelitian dengan judul Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Agama Hindu dalam Tradisi Mecaru Nasi Pelupuan di Desa Sai, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Lanjut, rumusan masalah. Di sini peneliti mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana proses pelaksanaan tradisi mecaru nasi pelupuan di Desa Sai, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Yang kedua, apa saja nilai-nilai pendidikan agama Hindu yang terkandung dalam tradisi mecaru nasi pelupuan di Desa Sai, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Yang ketiga, bagaimana implikasinya terhadap masyarakat dari pelaksanaan tradisi mecaru nasi pelupuan di Desa Sai, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Lanjut ke tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian terdapat 2, yaitu yang pertama tujuan secara umum, yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat maupun pembaca tentang makna dan nilai-nilai pendidikan agama Hindu yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi mecaru nasi pelupuan di Desa Sai, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini merujuk pada rumusan masalah. Lanjut ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2, yaitu manfaat secara teoritis sebagai dasar acuan dalam penelitian pada penelitian berikutnya yang berkaitan dengan tradisi mecaru nasi pelupuan di Desa Sai, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, serta memberikan wawasan pemikiran yang menyeluruh terhadap aspek yang sesuai dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Yang berikutnya adalah manfaat praktis. Manfaat praktis terbagi menjadi manfaat bagi Desa Sai, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Yang kedua bagi program studi pendidikan agama Hindu. Yang ketiga bagi peneliti sendiri. Dan yang keempat bagi lembaga, yaitu Lembaga Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Lanjut masuk ke bab 2, di mana bab 2 ini terdapat kajian pustaka.
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 5 kajian pustaka. Yang pertama yaitu Ninyoman Suartini pada tahun 2021 dengan judul penelitian tinjauan bentuk, fungsi, dan makna upacara Macaru Penyep Brahma di Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Yang kedua, Imade Paramarta tahun 2021 dengan judul penelitian nilai-nilai pendidikan agama Hindu pada pelaksanaan Tawur Kesanga Hari Raya Nyepi di Kota Palangkaraya. Yang ketiga, Nur Endasari tahun 2022, judul penelitian nilai-nilai pendidikan agama Hindu dalam tradisi megebek-gebegan godel. Yang keempat, ada Cici Kirani dan Rosmadana pada tahun 2023 dengan judul penelitian mengungkap ritual Macaru sebagai ketahanan budaya etnis Bali di Kabupaten Langkat. Yang kelima yaitu Kadek Dwi Adi Dharma Saputra dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul penelitian nilai-nilai pendidikan agama Hindu dalam tradisi ngeyahin karang di Desa Pakraman Pedawe, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Berdasarkan kelima kajian pustaka yang peneliti jelaskan di atas, secara teoritis penelitian ini memiliki relevansi dan terkaitannya dengan penelitian ini. Secara konseptual dapat dijadikan sebagai acuan teori atau sumber bacaan bagi peneliti dan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan agama Hindu dalam suatu tradisi, khususnya upacara budayanya. Lanjut, yang kedua yaitu ada konsep, di mana peneliti mengambil 3 konsep, yaitu yang pertama konsep nilai-nilai pendidikan agama Hindu, yang kedua yaitu tradisi, yang ketiga yaitu Macaru Nasib Lupuan. Lanjutnya ke landasan teori. Nah, di mana peneliti menggunakan 3 teori. Yang pertama yaitu teori tradisi. Teori ini digunakan sebagai pembedah rumusan masalah yang pertama. Yang kedua ada teori nilai berkaitan dalam penelitian ini, maka teori nilai memiliki relevansi dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teori nilai untuk dapat membedah rumusan masalah yang kedua dalam penelitian. Yang ketiga yaitu teori implikasi. Nah, di mana teori implikasi ini peneliti gunakan untuk membedah rumusan masalah yang ketiga berkaitan dengan implikasi pelaksanaan tradisi Macaru Nasib Lupuan terhadap masyarakat di Desa Sahi, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Lanjut pada model penelitian. Di sini model penelitian yang peneliti gunakan yaitu yang pertama beranjak dari Tri Kerangka Dasar Agama Hindu, lalu ada upacara butayatnya, lalu turun menjadi tradisi Macaru Nasib Lupuan di Desa Sahi, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, lalu turun lagi menjadi rumusan masalah yang peneliti gunakan yaitu pelaksanaan tradisi Macaru Nasib Lupuan, nilai-nilai pendidikan agama Hindu dan implikasinya terhadap masyarakat, dan di bawahnya lagi adalah teori yang akan digunakan untuk membedah rumusan masalah tersebut sehingga menghasilkan harapan dalam penelitian ini yaitu pengetahuan dan pemahaman mendalam bagi masyarakat terkait tradisi Macaru Nasib Lupuan. Lanjut ke bab 3, di mana yang pertama adalah jenis dan pendekatan penelitian. Di penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang hasilnya atau datanya dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar. Sehingga dalam penelitian ini dapat bersumber dari buku-buku, hasil wawancara, foto, video, penelitian yang relevan dan dokumentasi lainnya yang dapat menjadi sumber data informasi untuk penelitian ini. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi yang merupakan pendekatan yang berupaya untuk mendeskripsikan suatu kebudayaan dari suatu masyarakat, kelompok ataupun jenis kebudayaan yang terungkap melalui perkataan baik dalam komentar maupun wawancara. Lanjut, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dilakukannya penelitian ini adalah di Desa Sahi, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali. Pemilihan lokasi ini berdasarkan atas pertimbangan terkait keunikan tradisi Macaru Nasib Lupuan tersebut yang ada di Desa Sahi, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Sedangkan waktu penelitian dilakukan selama 6 bulan, yaitu dari bulan Januari 2026 sampai Juni 2026. Lanjut ke jenis dan sumber data. Nah, jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif dan sumber data yang terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara informan dengan subjek penelitian seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, klien adat, pemangku, masyarakat, dan melalui observasi serta dokumentasi. Sedangkan data sekundernya berupa kajian pustaka yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan buku-buku yang relevan dengan topik yang diteliti pada penelitian ini. Lanjut pada objek dan subjek penelitian. Objek penelitian yaitu tradisi Macaru Nasib Lupuan di Desa Sahi, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Dan subjek penelitiannya berupa informan atau narasumber dalam penelitian, yaitu orang-orang yang terlibat dalam tradisi Macaru Nasib Lupuan seperti ketua, klien adat, pemangku, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya yang ada di Desa Sahi, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Sedangkan teknik penentuan informannya, di sini peneliti menggunakan teknik snowball sampling, di mana snowball sampling ini merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil lalu kemudian membesar. Menurut Sugiono tahun 2019. Peneliti merasa teknik penentuan informan dengan snowball sampling ini lebih relevan dan lebih cocok dalam penelitian berupa penelitian tradisi. Lanjut pada metode penelitian yaitu metode pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu teknik
observasi, teknik wawancara, perpustakaan, dan teknik dokumentasi. Yang selanjutnya adalah metode analisis data. Model pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan analisis Miles and Huberman dalam buku Sugiono tahun 2023, yaitu yang pertama itu pengumpulan data atau data collection, yang kedua adalah reduksi data atau data reduksi, yang ketiga penyajian data atau data display, yang keempat adalah penarikan kesimpulan atau conclusion drawing atau verification. Baik, demikianlah presentasi dari saya terkait dengan usulan proposal penelitian dengan judul Analisis Nilai-nilai Pendidikan Agama Hindu dalam Tradisi Mecaru Nasi Pupuan di Desa saya, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Saya mohon maaf apabila dalam presentasi ini terdapat kekeliruan ataupun kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya mohon kritikan dan sarannya agar dapat membangun proposal ini. Akhir kata saya haturkan para Santi. Om Santi 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 Om.